Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan peer teaching. Jadi untuk peer teaching pertama akan disampaikan oleh Pak Andi. Kepada Pak Andi untuk mempersingkat waktu, disilahkan. Oke Pak Asmar, terima kasih. Jadi hari ini saya akan peer teaching. Jadi mungkin langsung saja ya. Jadi saya screen dulu ya. Media pembelajarannya ya. Oke, assalamualaikum anak-anakku sekalian. Gimana kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Bapak. Alhamdulillah. Jadi ketua kelas Pak, di kelas ini yang ketua kelas Asmar ya? Siapa? Oke, Asmar. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan Asmar dulu pimpin dulu teman-temannya nak untuk berdoa. Ya Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, kasih Asmar. Jadi selanjutnya saya akan mengabsen ya, mencek kehadiran anak-anakku sekalian. Siapa yang hadir, siapa yang sakit. Yang pertama, Asmar hadir ya? Hadir ya Asmar ya? Hadir Pak. Hadir. Asriana ada ya? Hadir, Pak. Ada, Pak. Oke, Ferry ada ya, Ferry? Hadir, Pak. Desi? Hadir, Pak. Oke. Oh, hadir juga. Nurul? Hadir, Pak. Oke, Ishak? Toilet, Ishak Pak. ada ya? Toilet. Ada yang tahu mana? Ada yang tahu? Ketua kelas gimana ini Ishak, ketua kelas? Ada keterangannya atau alfa ya? Tadi katanya Pak beli headset. Oh gitu ya. Prisil? Selalu hadir, Bapak. Oh iya. Maria? Hadir, Pak. Oke. Jadi untuk hari ini hadir semua ya. Saya belum di absen, Bapak. Siapa nih? Siapa? Oh, Edi. Iya. Edi ada Hadir. ya. Jadi Hadir, cuma Bapak. Ishak nggak ada ya ini hari ya. Saya juga, Pak. Oh, Akbar. Oh, Akbar ya hadir. Oke, jadi semuanya tinggal Ishak yang tidak hadir ini hari. Oke, anak-anak sekalian, jadi sebelum saya masuk di materi, jadi perlu anakku ketahui bahwa di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer, ya, perangkat keras komputer. Jadi sebelum kita masuk di materi, saya menjelaskan tentang materi perangkat komputer. Setidaknya saya sampaikan dulu kepada anak sekalian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pelajaran ini itu seperti apa, ya. Jadi silakan diperhatikan ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini ada empat tujuan pembelajaran yang kita capai, yaitu yang pertama kalian mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer dengan baik. Jadi nanti di sini Bapak akan memberikan langsung perangkat kerasnya, langsung komputer setiap kelompok, kemudian kalian mengidentifikasi langsung nanti yang mana termasuk perangkat keras, karena dalam perangkat keras ini ada beberapa yang termasuk, yaitu yang pertama itu ada perangkat yang berfungsi sebagai input, kemudian ada juga yang berfungsi sebagai output, kemudian ada juga proses, kemudian penyimpanan.
Jadi kalian yang nantinya di sini mengidentifikasi. Kemudian kedua, yaitu Bapak nanti akan menunjukkan juga dalam bentuk video. Bentuk video perangkat kerasnya. Jadi kalian bisa melihat langsung nanti, oh yang termasuk perangkat input, output, proses dengan penyimpanan, oh seperti ini. Kemudian Bapak juga nanti akan menampilkan dalam bentuk persentase nanti, ya. Siswa dapat mengelompokkan perangkat input, perangkat output, kemudian perangkat proses serta perangkat penyimpanan. Jadi nanti di sini Bapak akan membagi kelompok. Jadi setiap kelompok nanti Bapak akan tunjuk, misalkan di kelompok ini khusus mengidentifikasi perangkat input, kelompok 2 output, kemudian kelompok 3 proses, kelompok 4 penyimpanan. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat itu diskusi siswa dapat menjelaskan kembali. Jadi kalian nanti ini berdiskusi. Jadi setelah melakukan diskusi, anak-anakku sekalian sudah mampu mengetahui, oh perangkat keras diproses seperti ini, kemudian fungsinya seperti ini. Jadi ini tujuan pembelajaran kita yang keempat. Kemudian seperti tadi yang saya bahasakan di materi perangkat keras pertemuan kali ini itu ada 4, yaitu di perangkat keras komputer terbagi 4, yaitu ada perangkat yang berfungsi sebagai perangkat input, kemudian ada yang berfungsi sebagai perangkat output, kemudian ada yang berfungsi sebagai alat proses, kemudian ada penyimpanan. Jadi di antara keempat ini mereka saling berkaitan, ya. Jadi misalkan input yang termasuk ini, jadi nantinya di sini tanpa input maka komputer ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi seperti itu garis besarnya, ya, materi untuk hari ini. Kemudian adapun nantinya penilaian untuk mata pelajaran di pertemuan hari ini itu penilaiannya seperti ini. Tunggu ya, saya tampilkan ya. Ya, jadi penilaiannya nanti akan dinilai di pertemuan pertama, anakku sekalian. Jadi yaitu ketika siswa dapat mengidentifikasi perangkat keras komputer sesuai dengan kualifikasi serta menjelaskan fungsi-fungsinya dengan baik, maka anakku sekalian akan diberi skor 3 sampai 4. Kemudian ketika anakku sekalian mampu mengelompokkan yang mana perangkat keras, yang mana perangkat output, input, proses, kemudian penyimpanan, kemudian kalian mampu menjelaskan dari setiap perangkat tadi itu, maka nanti Bapak akan kasih nilai 2 sampai 3. Begitu juga di penilaian ketiga, nanti Bapak akan kasih nilai 1 sampai 2. Jadi seperti itu ya di penilaian. Kemudian jadi anakku sekalian, jadi sebelum saya masuk di materi inti, jadi mungkin dari anak-anakku sekalian yang ada di kelas ini mungkin pernah mendengar yang mana sih perangkat keras itu. Jadi mungkin ada di antara kalian sudah tahu ya, mungkin ada yang bisa menyebutkan satu orang yang termasuk perangkat input di komputer itu seperti yang mana sih? Ada ya di antara kalian, anak-anakku sekalian yang bisa menyebutkan? Silahkan angkat tangan kalau ada yang bisa. Saya, Bapak. Pak. Iya. Siapa yang angkat tangan? Saya, Pak. Ya, Nurul. Silakan Nurul. Perangkat input, contohnya keyboard, Pak. Iya, betul, keyboard. Ada yang lain?
Ada yang lain ya yang bisa disebutkan di perangkat input, output? Ada ya? Siapa tahu pernah mendengar yang mana termasuk di perangkat komputer ini yang termasuk perangkat output misalkan yang mana? Saya Pak, Oke, Maria, silahkan. monitor Pak. Ya, betul, monitor. Jadi itu tadi ya, contohnya yang diberikan oleh Nurul, bahwa di perangkat keras komputer ini yang termasuk alat input itu tadi yang disebutkan oleh Nurul, apa tadi Nurul, keyboard ya? Pak, keyboard Pak. Ya, keyboard. Kemudian Maria pun tadi juga memberikan contoh bahwa yang termasuk alat input di dalam perangkat komputer itu apa tadi Maria? Alat outputnya monitor Pak. Oke, terima kasih untuk Nurul dan Maria ya jawabannya ya. Jadi itu tadi. Kemudian oke. Jadi hari ini anak sekalian kita masuk ke materi. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan kepada kalian tentang perangkat keras komputer, di mana perangkat komputer ini itu dibagi dari 4 bagian. Ada yang pertama itu perangkat input, kemudian output, kemudian proses, kemudian penyimpanan. Tetapi sebelum saya masuk di materi, saya akan membagi kelompok. Jadi nanti ketika saya sudah membagi kelompok, ketika saya menjelaskan, kalian bisa mengamati, kemudian kalian bisa nantinya mengelompokkan. Oh, saya nanti misalkan ketika saya menjelaskan mulai dari input sampai penyimpanan. Jadi sesuai nanti tugas kalian, karena di tugas kalian nanti itu di pengerjaan kelompok itu kalian akan mengidentifikasi dari empat perangkat keras ini yang nanti Bapak akan jelaskan. Jadi silahkan dicatat ya nama-nama kelompoknya ya. Jadi Bapak akan bagi berdasarkan absen yang mana siapa kelompok 1, siapa kelompok 2, kemudian siapa kelompok 3. Jadi kelompok pertama itu Akbar, kemudian kedua Edi, kemudian Nurul. Ya, Pak. Itu yang kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua itu Asmar, Prisil, Peri. Kemudian kelompok ketiga Astriana sama Ishak. Kemudian kelompok keempat itu Maria sama Desi. Ada yang belum saya sebutkan namanya di pembagian kelompok ini? Sudah ya? Oke, sudah. Jadi Bapak akan masuk di materi inti. Materi inti. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan mulai dari perangkat input ya. Jadi perangkat input di perangkat keras komputer itu apa sih? Jadi perangkat input komputer itu dia berfungsi sebagai perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data, kemudian memberikan beberapa perintah pada komputer untuk proses lebih lanjut. Jadi contohnya yang masuk perangkat input itu di sini saya menampilkan contoh 4, yaitu yang pertama keyboard, kemudian kedua mouse, kemudian ketiga touchpad, kemudian scanner. Kemudian
fungsi keyboard itu seperti apa? Kenapa dia masuk dalam kategori alat input? Jadi dia fungsinya keyboard di sini kenapa dia bisa dikatakan salah satu alat input di dalam perangkat keras komputer. Jadi fungsi keyboard di sini itu keyboard dapat berfungsi untuk memasukkan huruf. Jadi memasukkan sama dengan menginput ya. Jadi melalui keyboard nanti ini kalian bisa mengetik maka tampillah huruf di layar. Jadi angka, karakter khusus dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya seperti shortcut, kemudian menyimpan, kemudian membuka, kemudian menghapus, memindahkan, dan mengcopy. Jadi melalui keyboard nanti ini kalian bisa misalkan mau mengetik di Word, di Excel, kalian bisa mengetik pakai keyboard. Kemudian yang kedua itu mouse. Mouse ini fungsinya untuk apa? Jadi mouse itu memiliki fungsi untuk memindahkan pointer. Jadi pointer itu ini seperti yang kalian anakku sekalian lihat di tampilan ini yang saya kasih goyang-goyang. Jadi itu pointer atau kursor. Selain itu, mouse juga digunakan sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Fitur umum yang ada pada mouse ini ada dua. Ada dua buah klik, yaitu klik kanan, ada klik kiri. Jadi di keyboard ini bisa ada dua tombol, klik kanan, klik kiri. Klik kiri. Serta sebuah scroll guna untuk melihat tampilan yang masih tertutup oleh tampilan layar dengan cara scroll dan scroll ke atas dan ke bawah. Kemudian ketiga itu touchpad. Jadi dia berfungsi sebagai sebuah perangkat yang memiliki fungsi sama dengan mouse, yaitu dengan melakukan perpindahan pointer, kursor, namun membedakan dengan perangkat ini bisa tertaruh di laptop. Jadi khusus ini touchpad itu hanya terdapat di laptop, tapi di PC tidak ada. Jadi untuk ini kita memakai mouse. Jadi misalkan kita mau menggerakkan pointer atau ini di PC kita harus menggunakan mouse karena di PC itu tidak sama dengan laptop. Di laptop langsung ada tersedia memang fiturnya di situ untuk touchpad. Kemudian alat input yang keempat yaitu scanner. Jadi scanner berfungsi sebagai sebuah alat yang dapat sebuah alat untuk menduplikasi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori, kemudian berikutnya akan disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Jadi ini hanya 4 yang Bapak kasih contoh yang terkait, yang termasuk dengan termasuk alat input di perangkat keras komputer ini. Dan masih banyak lagi. Jadi nanti anak-anakku sekalian bisa men-share di internet apa-apa saja yang termasuk perangkat input di perangkat keras komputer ini. Kemudian selanjutnya alat output. Alat output, jadi di sini Bapak sudah menampilkan, jadi atau mungkin Akbar ya, mungkin Akbar, silakan Akbar coba dibacakan teman-temannya nak, yang Bapak tampilkan di atas. Output itu apa? Silakan Akbar dibacakan. Yang lain silakan didengar ya. Device yaitu perangkat output atau perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan menyajikan hasil dari pengolahan data oleh sebuah sistem komputer dan diterima oleh pengguna. Sudah Pak? Nah, itu tadi yang dibaca Akbar. Perangkat output itu perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau menyajikan hasil dari pengolahan data oleh sebuah sistem komputer dan diterima oleh pengguna. Jadi contoh untuk perangkat output itu ini silahkan dilihat.
yang Bapak tampilkan di atas. Di sini juga ada 4 contoh yang Bapak tampilkan. Jadi yang pertama itu yang termasuk alat output di dalam perangkat keras ini, itu yang pertama monitor. Coba Asrana, coba nak dibacakan teman-temannya, apa fungsinya monitor? Monitor adalah sebuah perangkat output yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna, Pak. Nah, betul. Jadi bisa dilihat ya, bisa dilihat tampilannya, contohnya bentuknya monitor di sini di atas. Jadi di sini Bapak tampilkan contoh monitor, tapi ada juga yang monitor yang memakai tabung. Ya, tapi sekarang di sekarang ini kebanyakan kita memakai seperti ini yang Bapak tampilkan di atas, tapi di waktu zaman Bapak sekolah dulu itu monitornya itu masih pakai tabung, ada sedikit runcing ke belakang. Jadi seperti tadi dibacakan oleh Asriana bahwa monitor itu adalah sebuah perangkat output yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna. Kemudian alat output yang kedua itu printer. Jadi printer bentuknya seperti ini, misalkan kita sudah mengetik di Word, kemudian kita mau cetak dalam bentuk kertas, ya kita menggunakan alat ini, printer. Kemudian yang kedua adalah proyektor. Jadi proyektor itu merupakan alat yang biasa digunakan untuk presentasi. Perangkat ini dihubungkan dengan komputer, kemudian menggunakan kabel VGA atau HDMI untuk menampilkan apa yang ada pada monitor ke suatu screen, layar ataupun dinding. Jadi tampilan yang ada di laptop itu ketika kita memakai proyektor, kita bisa menampilkannya, memantulkan tampilan yang ada di laptop dengan alat ini ke dinding. Jadi ini fungsinya proyektor. Kemudian speaker. Speaker mungkin ketua kelas ya, Asmar coba dibacakan nak. Fungsinya ini speaker. Speaker adalah perangkat keras sebagai alat bantu untuk menghasilkan suara. Ya. Jenis lain dari speaker adalah headset atau earphone. Hanya saja speaker bisa digunakan oleh banyak orang, sedangkan headset atau earphone hanya perorangan saja. Ya, betul sekali apa disampaikan oleh ketua kelas ya. Tepuk tangan untuk ketua kelas. Cerdas kayak ini ketua kelas kita ya. Jadi speaker itu bedanya dengan headset. Kalau speaker itu bisa didengarkan oleh banyak orang. Kalau pakai headset itu hanya satu orang saja yang bisa mendengarkan. Jadi keempat ini Bapak sudah menampilkan dan ada beberapa lagi perangkat yang termasuk perangkat output di dalam komputer. Jadi anak sekalian nanti ketika Bapak sudah kasih bisa share di internet apa-apa saja selain dari 4 yang Bapak tampilkan. Kemudian selanjutnya itu proses. Jadi alat proses ini dia berfungsi sebagai sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer di mana operasi data, aritmatik dan logika dari kumpulan data berjalan. Pemrosesan data dalam sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU, Central Process Unit. Kemudian adapun contoh dari perangkat keras yang termasuk alat proses itu Bapak hanya menampilkan 4 juga. Jadi yang pertama itu ini Central Process Unit atau yang biasa disebut dengan prosesor. Jadi prosesor ini dia berfungsi sebagai, kalau dikaitkan disamakan dengan manusia itu kepala ya. Jadi otaknya komputer itu terletak di prosesor ini. Jadi prosesor ini pun ada ada jenis Intel, kemudian ada juga jenis AMD. Kemudian contoh yang kedua yang termasuk dalam alat proses di dalam perangkat keras komputer itu adalah memori. Memori bentuknya seperti ini, seperti yang Bapak tampilkan di atas.
Kemudian memori ini sebagai tempat di dalam komputer di mana sistem operasi atau program aplikasi dan data yang sedang berjalan dan digunakan akan disimpan guna membantu kerja prosesor untuk dapat mengakses dengan lebih cepat. Jadi ini ya, jadi random access memory ini dianggap merupakan tempat memori sementara. Data yang tersimpan di dalam RAM akan hilang ketika power pada komputer dimatikan atau di shutdown. Kemudian yang ketiga yaitu VGA atau Video Graphics Array. Jadi dia biasa dinamakan juga dengan video card atau video adapter, display card, kemudian grafik card, kemudian graphic board, display adapter, kemudian graphic karakter. Istilah VGA sendiri juga sering digunakan untuk mengacu kepada resolusi layar. Apapun jenis perangkat keras VGA-nya, kartu VGA ini memiliki fungsi untuk menerjemahkan output display komputer ke monitor. Untuk proses desain grafis atau permainan video diperlukan VGA yang berdaya tinggi. Kayak misalkan anak-anakku sekalian mau pakai game, ya kalian harus mencari VGA yang berdaya tinggi supaya tampilannya bagus. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu motherboard. Jadi motherboard itu adalah saraf pusat dalam sistem komputer. Jadi motherboard juga dapat terbagi sebagai single prosesor atau dua prosesor. Jadi yang saya tampilkan di sini hanya memakai satu prosesor ya, tapi ada juga motherboard yang memakai dua prosesor. Tapi yang Bapak tampilkan di atas ini adalah motherboard yang hanya memakai satu prosesor. Kemudian sistem yang terhubung dalam komputer dikontrol dan dikendalikan oleh motherboard untuk berkomunikasi dengan perangkat atau piranti lainnya dalam sebuah sistem komputer. Jadi di mainboard ini, di motherboard ini, jadi kayak tadi yang Bapak tampilkan tadi, ada prosesor, ada apalagi ada memori. Jadi dari prosesor dan memori nanti akan dipasang di sini, di motherboard ini. Jadi nanti Bapak akan jelaskan nanti ketika kita masuk di materi apalagi namanya perakitan. Jadi kemudian ini yang termasuk tadi perangkat proses itu pertama prosesor, kemudian memori, kemudian ketiga VGA, kemudian motherboard. Kemudian yang terakhir itu yang termasuk dalam perangkat keras komputer yang terakhir itu adalah penyimpanan. Mungkin Nurul nak silakan dibacakan teman-temannya apa itu storage device atau penyimpanan. Nurul bisa dibacakan teman-temannya nak. Nurul tidak mau, Pak. Saya mungkin saya Ya, silakan Akbar. Coba bacakan. komponen perangkat media penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan aplikasi, berkas, data dan Toilet, lain-lain. Pak. Kita dapat menyimpan Ke toilet bagaimana dulu, Pak. sebuah berkas Ya, oke, Serena. dapat kita kelola seperti duplikasi, memindahkan atau menghapusnya. Sudah, Pak? Jadi itu ya, itu tadi yang bisa dibacakan oleh Akbar. Jadi penyimpanan itu, komponen perangkat media penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan aplikasi, berkas, data, dan lain-lain. Kita dapat menyadari bahwa bagaimana sebuah berkas dapat kita kelola seperti menduplikasi dan memindahkan atau menghapusnya. Jadi di sini ya, di sini ada empat yang Bapak tampilkan. Ada 3 yang Bapak tampilkan di atas. Jadi ini adalah hard disk. Hard disk bentuknya seperti ini. Di atas, kemudian hard disk itu adalah perangkat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan data pada sebuah komputer. Anda perlu mengetahui sebuah sistem operasi juga tersimpan pada hard disk ini. Jadi
kayak Windows. Jadi Windows itu pengoperasian itu tersimpan di dalam ini. Jadi kita tidak bisa menyimpan atau menginstalkan Windows ke dalam suatu perangkat keras kalau tidak ada hard disknya, karena yang menyimpan itu ini adalah hard disk. Jadi itu. Kemudian jika Anda mengenali pada sebuah komputer terdapat nama partisi seperti lokal C, D, dan seterusnya, itu adalah salah satu pembagian kapasitas hard disk. Kemudian parallel advanced technology assessment. Ini ya, yang 3 tadi yang Bapak tampilkan tadi. Jadi seperti itu. Jadi ini. Kemudian ini optical drive. Optical drive atau perangkat cakram optis adalah sebuah pergerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang magnetik untuk membaca dari CD atau menulis data ke dalam CD. Kemudian beberapa perangkat ini hanya dapat membaca data dari cakram-cakram tersebut, tetapi perangkat pada masa sekarang lebih mampu membaca dan menulis data-data ke dalam cakram optis. Perangkat yang mampu melakukan dua kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai pembakar cakram optis. Beberapa jenis seperti cakram CD, DVD, dan Blu-ray adalah media optis yang mampu dibaca dan ditulis oleh perangkat tersebut. Kemudian di sini USB flash memory atau flash disk. USB flash memory alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi flash drive. Ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Saat ini kapasitas yang tersedia untuk USB atau flash drive mulai dari 8 GB sampai 500 GB. Besarnya kapasitas media ini tergantung dari teknologi memori yang kita gunakan. USB flash drive memiliki banyak kelebihan dibandingkan alat penyimpanan data lainnya. Jadi kalau masalah ini flash disk, kayaknya anak-anakku sekalian sudah mempunyai ini, apalagi yang jurusan multimedia, ya, karena kita biasanya kalau misalkan mau memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lain, yang kita gunakan yang seperti ini. Jadi mungkin anakku sekalian sudah mengetahui bentuknya seperti apa. Ya, kemudian juga tadi yang kedua, ini adalah pembaca CD atau DVD, ya. Jadi misalkan anakku, kayaknya ini sudah jarang kita pakai ya, apalagi sekarang sudah ada flash disk. Kemarin biasa dulu itu kita misalkan mau menyimpang atau menyimpang video, ya, kita pakai ini, pakai CD dan DVD. Jadi itu ya. Jadi itu materi hari ini terkait dari pembelajaran tentang materi perangkat keras komputer yang telah Bapak berikan kepada anak sekalian, bahwa itu dalam perangkat itu terbagi 4 ini. Ada input, ada proses, kemudian penyimpanan. Jadi itu ya. Jadi oke, jadi itu tadi Bapak sudah jelaskan. Jadi selanjutnya tadi Bapak sudah membagi 4 kelompok. Jadi yang kelompok pertama tadi siapa ya? Ketua kelas, ketua kelompoknya Akbar. Jadi Bapak akan membagi tugas berdasarkan kelompok, berdasarkan tadi materi yang Bapak kasih. Jadi di sini kalian atau Bapak bagi dulu ya, bagi lembar LKPD-nya. Bapak bagikan dulu per kelompok LKD-nya, kemudian nantinya setiap kelompok bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD, ya, di LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi silahkan ketua kelas silahkan ambil semua LKPD di atas, kemudian dibagikan ke teman-temannya, dibagikan ke kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti dari LKPD ini di situ ada langkah-langkah kerja. Jadi setiap kelompok nanti
mengikuti langkah-langkah kerja yang ada di LKPD. Ya, setiap kelompok. Jadi Bapak sudah membagi tadi. Karena kalian di sini berjumlah dalam kelas ini berjumlah 11 orang, jadi hanya Bapak membagi 4 kelompok. Ada yang 2, ada yang 3. Ya. Jadi di sini ada langkah-langkah sudah dibagikan semua. Silahkan anakku sekalian dilihat di lembar LKPD-nya. Di situ ada langkah-langkah kerja. Ada langkah-langkah kerja, itu anakku sekalian ikuti. Jadi seperti tadi yang Bapak tampilkan di presentasi tadi, di slide tadi, hanya Bapak memberikan contoh 3. Jadi silakan anakku sekalian bisa mencari di internet. Karena masih ada beberapa perangkat yang masuk yang termasuk perangkat input output proses dengan penyimpanan di perangkat keras komputer. Bisa juga buka-buka YouTube, silahkan, mungkin nanti di situ akan ditampilkan mungkin dari YouTube. Oh ini langsung juga bisa lihat langsung bentuknya seperti ini. Kemudian setiap kelompok mengamati perangkat keras komputer yang telah disiapkan. Oke, jadi Bapak nanti akan kasih setiap kelompok itu 1 perangkat keras komputer. 1 perangkat keras komputer, kemudian silahkan kelompok mengamati. Silahkan dilihat identifikasi yang mana sih yang tadi saya tampilkan tadi. Mungkin sudah ada sedikit gambaran karena ada contoh yang saya tampilkan tadi. Ada hard disk, ada keyboard, ada LCD-nya. Jadi silahkan dilihat, oh ini tadi yang ditampilkan oleh Bapak, oh LCD-nya ini termasuk perangkat apa. Jadi ini ya. Kemudian langkah kerja selanjutnya, masing-masing kelompok harus menyelesaikan kasus identifikasi perangkat keras. Jadi jadi di kelompok 1, silahkan kelompok 1. Jadi tugas kalian itu mengidentifikasi perangkat keras yang termasuk perangkat input ya. Jadi kalian hanya identifikasi yang mana sih dalam perangkat komputer ini yang termasuk perangkat input. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Asmar. Asmar silahkan mengidentifikasi perangkat yang mana sih di dalam perangkat komputer ini yang termasuk perangkat output. Kemudian kelompok ketiga, kelompoknya Asriana. Asriana ini mengidentifikasi perangkat yang termasuk perangkat proses. Kemudian kelompok 4, kelompoknya Maria dengan Desi, ini mengidentifikasi tentang perangkat penyimpanan. Jadi dari 4 kelompok ini sudah jelas apa-apa yang mau diidentifikasi dari setiap kelompoknya masing-masing. Jadi mulai kelompok pertama sampai kelompok 4, sebentar saya akan memanggil satu-satu untuk mempresentasikan yang mana kalian sudah kerjakan ya. Jadi di sini sudah Bapak juga ada nama kelompoknya, kemudian di sini nama-nama perangkatnya, kemudian fungsinya. Oh ya, fungsinya juga. Jadi setelah misalkan anakku nantinya misalkan di kelompoknya Akbar yang termasuk alat mengidentifikasi alat input, kemudian Akbar juga harus mengetahui misalkan keyboard mengangkat di sini nama perangkatnya nomor 1 misalkan keyboard, kemudian keyboard fungsinya untuk apa. Sama juga di kelompoknya Asmar juga seperti itu, di yang termasuk alat output di sini namanya ditulis, kemudian fungsinya juga seperti itu. Begitu juga dengan kelompok lain dan seterusnya ya. Jadi ini silakan dikerjakan, kemudian dikerjakan sekarang Kak Pak. Iya, dikerjakan sekarang Nak. Bukan PR Kak Pak, 5 menit lagi istirahat loh Pak. Lapar Pak, mau ke kantin. Ya, kerja kelompok, nah silakan dibagi. Oh iya, misalkan ini cari 1 atau 2 supaya cepat ya, supaya cepat. Jadi silakan membagi. Ya silakan sambil dikerjakan Nak, sambil dikerjakan. Sudah ada perangkat keras yang Bapak bagikan di depan kalian. Silakan identifikasi sesuai dengan tugas kelompok kalian. Jadi silakan dikerjakan dari sekarang sambil
Siap Pak, siap. Bapak kasih waktu 5 menit ya. 30 menit. Bapak, saya tidak dapat Izin kelompok. Pak, waktunya habis. Oh, Pak Ishak. Ya, ini Pak Ishak tadi keluar. Oh, Ishak tadi ini keluar ya. Baru masuk ya. Ishak itu masuk di kelompok 3, satu kelompok dengan Asriana. Jadi silakan Ishak. Kita yang proses ya Dari Bapak. mana ini? Iya, proses betul. Kayaknya ini Ishak dari kantor lagi ya. Tidak Pak, saya dari kantor polisi tadi Pak. Oh, bahaya ini Ishak berurusan dengan polisi. Oke, silakan nak dikerjakan. Jadi saya kasih waktu 30 menit. Jadi setiap kelompok nanti akan naik ke atas. Izin Pak, waktunya habis. 40 menit. Iya. PR aja Pak, PR. Oh, PR ya. Oke. Ada Jadi istirahat ini Pak, sudah 40 menit. Jadi silahkan dikerjakan di rumah, sekalian dibuat videonya ya, karena ini tugas rumah. Jadi Bapak tambahkan sekalian juga dibuatkan videonya nanti untuk dipresentasikan minggu depan. Jadi itu. Jadi bagaimana, maaf Bu, apakah tetap selanjutkan? Oke, jadi anak-anakku sekalian, karena waktunya habis, jadi itu tadi tugas kelompok kalian menjadi tugas di rumah, karena nanti Bapak Ibu kalian yang mengajar nanti selanjutnya di sini akan masuk. Jadi kita akhiri saja ya, kita akhiri. Silakan ketua kelas memimpin doa. Karena nanti ada UPI mau masuk di pelajaran selanjutnya. Oke, silahkan ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, oke. Jadi minggu depan kita langsung presentasi ya. Jadi silahkan dikerjakan di rumah. Jadi insya Allah anak sekalian kita langsung presentasi nanti minggu depan. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi teaching dari Pak Andi Sahrul. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya serahkan sama Ibu Sugi atau Pak Kemah. Mungkin ada tanggapan atau saran masukan dari teaching yang dibawakan oleh Pak Andi. Silahkan Pak, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Apa suara saya bisa didengar? Bisa Sudah, Pak. Pak. Bisa. Oke, Iya, bisa, Pak. baik. Terima kasih. Untuk Pak Andi, jadi apa yang Bapak sampaikan tadi di simulasinya ini, jadi di peer teaching ini, saya harap Bapak bisa arrange waktunya. Jadi karena waktu yang diberikan itu hanya 1 jam pelajaran, jadi 40 menit. Jadi Bapak bisa kira-kira mengestimasi waktunya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang memang bisa di pre-memory saja. Jadi tidak seperti realnya kita menyampaikan materi di kelas ya. Tapi untuk di awal ya never mind lah. Jadi seperti itu. Jadi perlu Bapak Andi nanti juga mengestimasi waktunya kira-kira. Kemudian yang berikutnya tentunya Pak Andi bisa menerapkan model pembelajaran yang bisa kita lihat secara real di kelas itu. Jadi model apa yang Bapak terapkan ya, di lesson plan-nya, di rencana pembelajarannya. Jadi Bapak bisa tuangkan di skenario pembelajarannya itu. Jadi langkah pertamanya apa, kira-kira memerlukan berapa waktu, durasinya berapa, di step-stepnya itu. Sehingga
nanti ketika Bapak di kelas betul-betul real di kelas, jadi tidak kelabakan nanti mengatur gininya masing-masing step itu ya di dalam model pembelajarannya itu. Iya, Pak. Kemudian yang berikutnya terkait dengan interaksi di kelas, Pak. Jadi kalau saya lihat interaksi di kelas, kalau seperti tadi mungkin kebanyakan materinya itu memang materinya masih di bagian pengetahuan saja, pengetahuan faktualnya, ya, pengetahuan faktual sama mungkin sedikit konseptual gitu ya. Kemudian di proseduralnya juga masih sedikit, hanya tinggal bagian mengamati saja. Mungkin untuk metode yang Bapak gunakan mungkin masih bisa masuk gitu ya. Tetapi perlu diingat, mungkin karena ini jam praktek itu biasanya jamnya agak panjang begitu, agar tidak kelamaan juga, Bapak sebaiknya memang menggunakan metode yang interaktif lah, gitu. Jadi lebih interaktif sehingga kelasnya itu hidup dia. Jadi siswa itu tidak hanya mendengarkan nanti Bapak yang menyampaikan materi gitu. Jadi siswanya itu juga ikut dia berperan serta mencari pengetahuannya itu, mencari informasi. Mungkin di sinilah penerapan model sama metodenya itu perlu kita kaji lebih baik gitu, yang mana kira-kira yang cocok sehingga kelas itu bisa lebih interaktif gitu. Jadi siswa itu tidak hanya mendengarkan monolog begitu ya, gitu. Jadi interaksinya itu bisa bisa dua arah begitu. Jadi seperti itu. Jadi siswa itu, guru itu ya jadi fasilitator, benar-benar jadi fasilitator, sehingga jadi pendekatan yang berpusat pada pembelajaran yang berpusat pada siswa itu benar-benar terwujud gitu. Jadi tidak berpusat pada guru, tidak teacher center lagi gitu. Itu Pak. Kemudian yang terakhir, kalau dilihat dari siklus pembelajarannya kan biasanya dari awal pembukaan begitu, berikutnya terakhir sampai ada proses asesmen, Pak. Asesmen di awal Pak Andi sudah menyampaikan bagaimana rubrik penilaiannya gitu. Tetapi Pak Andi tidak sempat melaksanakan menerapkan rubrik itu. Jadi penilaiannya itu tidak ada tadi belum sempat. Saya mungkin sudah ada itu Pak, tapi belum sempat Bapak sampaikan karena waktunya ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam satu rangkaian proses pembelajaran itu di akhir itu memang selalu biasanya ada proses asesmen itu Pak. Jadi untuk bisa mengetahui sebenarnya kita sudah mencapai nggak tujuan pembelajarannya itu, gitu. Itu juga bisa dilihat dengan gampang oleh orang lain, misalnya melalui proses refleksinya, Pak. Kalau di akhir pelajaran Bapak menyampaikan proses refleksi, jadi orang bisa ngelihat ini siswanya dapat apa, kan siswanya ditanya setelah belajar ini kalian tahu apa gitu, kalian dapat apa gitu. Kalau siswanya menulis tidak tahu apa-apa, berarti kan tidak ada terjadi pembelajaran sebenarnya di kelas itu. Jadi seperti itu. Seperti itu saya rasa Pak Andi ya. Jadi ini di awal bisa menjadi warning, bisa juga menjadi remind ya bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi terima kasih Pak Andi atas tampilannya. Terima kasih Pak masukannya Pak. Ya. Saya rasa seperti itu Bu. Ibu Sugi, apakah masih standby? Oh ya. Ya, saya rasa cukup untuk Pak Andi. Mungkin ada masukan mungkin dari teman-teman yang lain di sini? Bapak Ibu yang lain? Terima kasih Pak Kemal. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain? Oke. Saya rasa tidak ada, cukup ya. Ya, kalau tidak ada mungkin kalau tidak ada ya, akhiri untuk sesi pertama ini. Ya. Saya tutup untuk sesi pertama ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.